Mengejutkan, Desta menggugat cerai sang istri ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei lalu. Ya, tidak pernah terdengar masalah dalam rumah tangga yang dibangun selama 10 tahun. Di awal pernikahannya, Desta pun pernah mengungkapkan bahwa ada perbedaan usia yang terpaut cukup jauh. Ketika itu, keduanya pun juga mengaku bahwa perbedaan usia yang jauh tersebut tidak memicu terjadinya perbedaan yang begitu mencolok dalam rumah tangga mereka. Tapi justru mereka menjembataninya dengan komunikasi terbuka. Lantas benarkah di awal jalinan cinta, Desta dan Natasha pun sebenarnya sudah mendapat banyak tantangan dari para sahabat dan juga keluarga. Di tengah prahara rumah tangga mereka, seperti apakah pandangan psikolog mengenai efek perbedaan usia yang cukup jauh antara suami dan istri? Dan seperti apa pula nasihat psikolog untuk rumah tangga Desta dan Natasha? Tak hanya itu, para sahabat Desta pun juga terkejut dengan kabar gugatan Desta terhadap Natasha. Lantas seperti apa kata Ringo Agus Rahman dan Imam Darto ketika mendengar kabar prahara rumah tangga Desta dan Natasha? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara yang terjadi dalam rumah tangga Desta dengan sang istri Natasha Rizky belakangan ini cukup menghebohkan banyak pihak. Bahkan di awal pernikahannya, Desta pun sudah menyadari bahwa ada perbedaan usia yang cukup jauh. Bahkan ketika itu, keduanya pun juga mengaku jika perbedaan usia bukan menjadi masalah, di mana mereka pun memilih untuk berkomunikasi secara terbuka. Biar rekan-rekan tahu, itu memang udah didaftarkan kan tanggal 11 Mei. Ya itu yang udah daftarkan. Permasalahannya seberat apa Bang sampai akhirnya harus memutuskan bercerai? Padahal kan pernikahan udah 10 tahun nih, anak-anak juga udah dikaruniai lucu-lucu. Apa mungkin permasalahan berat apa sih Bang sampai harusnya berpisah? Kalau itu sih itu belum bisa kita sampaikan. Tapi yang pasti kan salah satu syarat itu aja sering terjadinya percekcokan. Apa materinya itu kami nggak bisa sampaikan lah. Karena kan persidangan juga belum mulai. Belum mulai, masa kita melalui pengadilan. Sejauh ini sudah terakhir kita ketemu itu ada beberapa minggu yang lalu ya. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini juga mengapa Desta ini mengajukan, mereka juga sepakat. Jadi secara baik-baik sih sebenarnya. Berarti sebelumnya ada mediasi ya Bang mempertahankan rumah tangga? Iyalah pastilah, kan nggak ujung-ujung langsung daftar. Untuk alasan sendiri mungkin apa sih? Iya Bang, kenapa? Ya mungkin kalian sudah tahu juga kali ya dari pengadilan apa isinya. Udah tidak satu ini lagi, sering terjadi cekcok itu. Bang menegaskan berarti udah nggak serumah ya Bang? Iya, ya. Masih serumah. Sejak kapan Bang nggak serumah? Tahun lalu. Berarti lebaran kemarin udah nggak serumah ya atau gimana? Betul. Sama hak asuh anak dan menggonogini. Hak asuh tidak dan gonogini tidak ada dibahas. Itu hanya mengenai statusnya aja. Berarti kalau harta gonogini sama anak sepakat untuk diasuh bersama? Iya. Karena memang kita selama ini juga memang banyaklah komentar-komentar yang kayaknya hanya bisa menjudge yang enggak tentang hubungan kita, karena kita beda usia kan cukup jauh ya. Kita beda sekitar 30 tahun ya. Enggak beda sih. 13 tahun. Cuma ya ternyata kita bisa melewatinya dengan cukup baik dan sampai saat ini kita masih sama-sama dan masih happy dan bahagia gitu. Kalau kita sih mending terbuka ya Bu ya. Terbuka dan apapun diomongin sih, karena kita terbiasa. Kalau gue nggak suka, gue juga orangnya kayak gitu. Kalau gue nggak suka, gue pasti ngomong. Kalau Caca nggak suka, sebaiknya juga ngomong. Jadi memang kita terbiasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue merasa nggak enak, hati gue nggak nyaman, gue pasti akan langsung ngomong. Caca pun seperti itu. Iya. Ada curiga, langsung ngomong. Ya pokoknya intinya adalah harus komunikasi ya. Kayaknya barengan sih, karena walaupun misalnya kayak aku lagi keluar kota nih, atau misalnya Desta juga lagi ke kota, ya itu kayak udah
ya apa sih kayak natural aja gitu, secara alami aja kita pasti ngechat aja, nggak mungkin enggak. Justru kalau kita nggak ngomong malah jadi ntar kan insecure kan, apalagi Desta kan orangnya ya kayak gitu maksudnya. Apa sih? Bukan. Gimana cewek gitu gimana? Maksudnya dia tuh suka insecurean orangnya, kayak kok ngabarin sih gini-gini, jadi panikan kan. Maksudnya kan ada anak-anak juga di rumah kalau aku lagi pergi, jadi emang udahlah serba terbuka aja gitu. Mic-nya gede banget. Kayak ya jadi kita saling cerita aja gitu, karena kan kita emang bersama ya untuk jadi teman hidup gitu. Jadi ya kayak Desta baru pulang dari kerjaannya mau semalam apapun pasti ada cerita yang dia bawa gitu. Begitupun juga dengan aku gitu, aku pun juga ada cerita yang aku bawa gitu setiap aku pergi gitu. Desta dan Natasha pun juga mengakui jika di awal hubungan asmara, keduanya pun sempat mendapatkan penolakan karena perbedaan usia yang cukup jauh tersebut. Penolakan itu pun tidak hanya dari teman, tapi juga dari orang tua. Mereka juga mengakui jika penolakan yang dialami pun sempat membuat mereka drop dan ingin menyerah. Bahkan, tak hanya itu saja, hubungan mereka pun sempat 3 kali putus nyambung. Tekanan Banyak sih ya. Perihal hubungan kalian yang beda jauh ini. awal sih tentunya penolakan banyak juga dari teman-temannya Caca, dari bukan menutup kemungkinan juga teman-teman gue, karena teman-teman gue bilang ngapain sih lo gitu. Sana gue tuh kayak main-main gitu. Dari orang tuanya Caca, kalau orang tua gue sih nggak apa-apa ya, cuman kalau orang tua Caca mungkin lebih kepada nanti dulu lah ya gitu. Juga terus ya kayak teman-teman aku juga kayak dulu tuh kayak apa namanya, teman-teman aku kayak Karatna gitu itu sampai nelponin Desta kayak lu ngapain sih deketin Caca gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kayak jangan Gak usah nangis satu ya. enggak, ini habis suaranya. Habis. Jadi kayak banyak orang-orang yang menentang kita bahwa ya takutnya Desta mungkin juga cuma main-main sama akunya juga mungkin cuma kayak cinta sesaat doang, menggebu-gebu kan, apalagi masih muda gitu. Tapi ya udah balik lagi kita liatin bahwa ya enggak, ini emang udah pilihan kita. Kalau depresi nggak sampai sih. Cuma memang kalau sempat drop sampai kayak mau nyerah gitu emang berapa kali sih, karena emang kita sempat berapa kali pisah juga ya? Ada, kita sempat 3 kali sih, tapi itu lebih masalah pribadi ya, lebih dia yang aku lagi yang mutusin. Iya, ya nggak usah ngomong. Kok jadi gimana sih? Iya, sorry. Banyak kamera. Jadi ya mungkin waktu itu pisah emang karena ngerasa kayak udah nyerah, cuman akhirnya bertahan cuma sebentar doang sih. Sehari kemudian kita udah balik lagi. Rasa cinta yang besar di antara keduanya membuat mereka pun begitu yakin dengan apa yang akan dipilih. Rasa cinta itulah yang meyakinkan mereka untuk memutuskan menikah. Berbagai perbedaan seperti usia, tradisi, dan juga karakter pun melebur jadi satu. Dan awalnya, Desta juga mengakui bahwa Natasha makin bertumbuh menjadi sosok yang dewasa sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Akan tetapi, belakangan ini justru terungkap bahwa Desta menggugat cerai sang istri. Ya balik lagi, kalau aku kan orangnya lumayan bukan keras ya, berusaha untuk bisa mewujudkan impian aku itu dengan cara aku sendiri, dengan usaha aku sendiri. Akhirnya aku ngomong detail Desta tuh orangnya gimana, latar belakangnya seperti apa. Dan aku bilang, dan untungnya aku dulu ya. Oh boleh. Ya. Maksudnya aku juga bisa buktiin sih bahwa Desta tuh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, bukan cuman cinta ke aku doang gitu, tapi harus menyelimuti semuanya gitu ya kan. Kita nikah bukan cuma nama pasangan doang gitu, nantinya juga akan nama, apalagi aku 5 bersaudara lagi, keluarga aku banyak banget. Nah dia harus bisa mengerti itu gitu. Jadi akan banyak suara-suara kan dari berbagai keluarga aku gitu. Aku pun juga banyak kan. Jadi aku pun juga gitu ke dia, menerima apa kekurangan-kekurangan dia yang emang ya mungkin orang juga nggak tahu ya, taunya kan ya Desta sama aku kan ya udah gitu. Tapi kita pasti di belakang itu juga ada perjuangannya gitu sih. Dari gua ke Caca sih, makin kesini gue makin lihat Caca itu makin dewasa ya. Jadi dia memang nggak tahu ya, gue dulu dari awal ketemu sama dia pun kenapa gue menentukan bahwa dia akan jadi pasangan hidup gue, karena dia memang orangnya sevisi lah sama gue, dan orangnya juga memang apa ya, mengayomi, melayani. Mau polisi gue ya pokoknya dia orangnya dewasa lah dan bisa menyayangi gue tuh. Gue jadi merasa kayak nyaman banget gitu sampai sekarang pun itu dipertahankan. Iya. Makasih ya. Iya. Karena sampai sekarang pun dipertahankan itu, jadi ya gue cukup
happy lah dengan progres yang sampai sekarang kita jalanin. Iya, kalau aku sih ya pastilah kita kan pasti awal-awal menikah, apalagi aku cuma sebentar kan deket sama Desta, ya kita pasti ada beradaptasi. Apalagi kita beda suku juga, Desta orang Solo, aku orang Sumatera Barat, jadi jomplang banget gitu kan. Apalagi perbedaan cara kita, logat kita ngomong, intonasi kita ngomong, itu juga sempat jadi ceksokan kita juga dulu atau awal-awal nikah. Cuman ya itu kan balik lagi, ya kita saling memahami aja. Makin kesini alhamdulillah sih capek ya. Makin kesini juga aku juga ya alhamdulillah berusaha kalau ngomong tuh udah nggak pernah tinggi-tinggi lagi. Tapi itu pun proses banget karena Desta pun juga begitu. Gue yang orang yang termasuk, karena nggak tahu ya di rumah gue kan memang kalau ngomong emang suaranya tuh yang ya halus gitu ya. Nah gue tiba-tiba ketemu dengan keluarga Caca yang memang kalau ngomong memang selalu tinggi nadanya. Kayak orang marah kan, padahal enggak. Kok ngotot, kenapa nih gitu. Tapi ternyata itu nggak ngotot. Jadi gue juga mau coba mengerti, cuman akhirnya kita sama-sama nemu di tengah bahwa Caca akhirnya menurunkan tone-nya, dan gue juga cukup mengerti kalau dia tiba-tiba suka nggak sengaja balik lagi gitu. Selain kabar dari alasan Desta yang menggugat cerai Natasha Rizky, lantas seperti apa pandangan psikolog mengenai perbedaan usia yang cukup jauh antara suami istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di awal pernikahannya, Desta pun rupanya pernah menyadari adanya perbedaan usia yang jauh dengan sang istri. Namun, hal itu pun kemudian tidak menjadi persoalan bagi keduanya. Lantas seperti apa pandangan psikolog tentang perbedaan usia yang cukup jauh antara suami dengan istri? Ya, seperti diketahui, perbedaan antara dua pribadi yang memutuskan untuk menikah membutuhkan suatu adaptasi. Akan tetapi, adaptasi itu sendiri perlu disokong oleh kematangan pribadi seseorang dalam mengelola masalah. Pernikahan itu menuntut sebuah peran dan tanggung jawab. Nah, ketika orang menikah kan dia datang dari latar belakang berbeda jauh, kemudian harus bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga, satu rumah, satu tempat tidur, yang mau tidak mau harus ada penyesuaian hingga adaptasi. Nah, kalau kita lihat di usia-usia awal belasan tahun, harus kita akui tingkat kematangannya ini secara umum ya belum tentu akan lebih tinggi atau sama dengan orang-orang yang menikah di tahap usia yang seharusnya gitu. Jadi katakan 25 hingga 30 tahun. Nah, kematangan-kematangan ini yang sebenarnya sekalipun dilakukan dalam 10 tahun, kalau tadi tidak terbentuk kematangan, maka persoalan rumah tangga itu pun tidak akan terselesaikan. Sebenarnya perceraian itu bukan soal perbedaan usianya, namun sejauh mana kedua belah pihak ini mampu mengelola konflik atau masalah yang muncul di proses pernikahannya. Tadi saya katakan ada perbedaan tugas-tugas perkembangan sehingga belum tentu keduanya paham tugas-tugasnya dan bisa menyelesaikan konflik atau masalah itu sesuai dengan peran-peran sosial. Dan kita nggak tahu juga apakah memang ada tekanan-tekanan dari eksternal juga yang menambah kompleksnya, sehingga dengan usia tersebut belum tentu yang bersangkutan bersedia dan mumpuni untuk menyelesaikan itu. Sekalipun usia pria itu di atas 40 tahun, tidak mengartikan juga dia matang, gitu ya. Karena usia kronologis tidak selalu sejalan dengan usia kematangan emosional. Jadi belum tentu juga usia istri yang lebih muda mengartikan istrinya lebih tidak matang, gitu. Jadi nggak mengartikan itu juga. Jadi yang perlu dipastikan nanti apakah kedua belah pihak ini selama 10 tahun ini punya sebuah peningkatan kematangan. Itu yang harus dipastikan. Selain soal kematangan dan juga kemampuan untuk mengelola masalah, menurut psikolog, salah satu penyebab utama perceraian adalah masalah komunikasi. Tidak harus serius,
Komunikasi pun bisa juga dalam bentuk suatu candaan. Ya, candaan juga termasuk bentuk komunikasi yang bisa membuka kebuntuan antara dua pribadi sehingga bisa meminimalisir terjadinya perceraian. Ya, humoris itu bisa menjadi sebuah bawaan atau menjadi peran yang dimainkan di depan publik karena sebagai seorang entertainer, dia memang tujuannya harus menghibur. Pastinya adalah bawaan-bawaan lucu itu pasti ada, ya, jenakannya pasti ada. Namun apakah dalam kehidupan sehari-hari unsur ini juga dibawa, unsur ini juga diperlihatkan? Belum tentu. Gitu. Jadi kalau ini hanya sebuah peran panggung, maka bisa jadi di kehidupan nyata peran ini nggak dimainkan. Jadi ada unsur dramaturgi di sini istilahnya, sehingga dia bisa memainkan dua peran di sosial, di publik, dan juga di kehidupan nyata. Jadi kalau saya katakan tadi, tingkat kematangannya boleh jadi sudah ada, namun kan nggak semua masalah rumah tangga itu bisa diselesaikan juga dengan serius gitu, dengan logika ya, nggak sepenuhnya juga bisa begitu. Kadangkala dengan humor itu bisa membantu. Namun kembali lagi, kalau bagi saya semua perceraian akar masalahnya adalah di unsur komunikasi. Jadi tidak tersedianya, tidak terbentuknya komunikasi yang terbuka. Jadi bukan hanya semata-mata sosoknya matang atau tidak, namun terampil nggak menyelesaikan persoalan dengan komunikasi yang terbuka dan asertif di antara pasangan. Karena kalau masalah itu bisa diselesaikan, sudah pasti tidak akan berujung pada perceraian. Dari pandangan psikolog mengenai adanya suatu perbedaan dalam pernikahan, lantas seperti apa reaksi para sahabat terkait kabar Desta yang menggugat cerai Natasha Rizky? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selain publik, kabar gugatan cerai yang diajukan Desta kepada sang istri Natasha Rizky juga mengagetkan kedua sahabat Desta, yaitu Ringo Agus Rahman dan Imam Darto. Menurut pengakuan mereka, selama ini tidak pernah terdengar riak-riak masalah dalam pernikahan pasangan Desta dengan Natasha. Bahkan Desta pun tidak pernah curhat terkait masalah rumah tangganya. Karena setiap kali bertemu, Desta pun selalu bercanda dan tertawa seperti biasanya. Akan tetapi, dengan apa yang terjadi pada saat ini, baik Ringo maupun Imam Darto hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Desta dengan Natasha. Gue baru lihat baru tadi banget. Gue nggak bisa komen apa-apa. Teman-teman ngerti kan? Maksud gue temennya, gue nggak bisa komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi mereka lebih tahu, dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Gue nggak bisa komen lebih jauh karena gue pun baru lihat tadi. Iya kaget tapi semuanya ya udah pada gede nih, orang udah gede ngomonginnya gitu, bukan anak-anak lagi. Gue cuman berharap yang terbaik aja. Gue udah lama nggak melihat keduanya gitu. Maksudnya gue udah lama nggak ketemu sama Desta, udah lama nggak ketemu. Jujur ya, kalau ngomongin ketemu sama Desta itu kan di pekerjaan atau nggak di pergaulan, pertemanan gitu kan, motoran bareng atau mobilan bareng. Memang kita sepakat di lingkaran circle pertemanan kita itu untuk pelarian dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi di sini kita nggak ngomongin tentang rumah tangga lu urusan lo, rumah tangga gue urusan gue gitu. Jadi kita nggak ada tuh yang misalnya kalau ngomongin prediksi motoran bareng itu bergibah masalah rumah tangga masing-masing nggak ada. Jadi kita nggak tahu tuh di balik layarnya seperti apa. Jadi kita hahaha aja pas ketemu, karena itu sebagai pelarian. Nah, ketika ada gitu, ada kabar gitu yang gue juga baru dengar, ya didoakan yang terbaik saja gitu untuk keduanya lah. Ya kaget nggak gitu juga sih, maksudnya ya apa ya, dibilang
kaget ya kaget, dibilang enggak ya namanya gue nggak tahu sih di balik dapur seperti apa gitu kan. Aku takut ngomong. Desa mah ya, Desa emang selalu apa ya, selalu guyup untuk masalah nongkrong tuh. Yuk nongkrong pasti datang gitu, nggak mungkin yang ini. Jadi dan di apa namanya di pergaulan gitu, di pertemanan nggak yang murung gitu, enggak ya kita karena emang ya like yang bilang tadi kita ketemu tuh buat hahe bareng ya. Lagi-lagi nggak bisa dijudge ya perjalanan, namanya perjalanan ini, namanya sebuah perjalanan. Mungkin ketika ada satu titik harus berpisah atau bercabang ya gimana lagi, pas sayang anaknya atau gimana ya kan kita nggak tahu yang jalani mereka gitu ya. Didoakan saja terbaik untuk keduanya gitu, apapun itu hasilnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.